Seorang pesulap bernama Jasper Maskelyne ikut berjuang di Perang Dunia Kedua untuk melawan Nazi. Dikala tentara sekutu melawan pasukan Jerman dengan peralatan tempur, Jasper Maskelyne untuk pertama kalinya memperkenalkan Nazi dengan kekuatan sulap atau sihir. Atau setidaknya itulah yang diceritakan pasca perang berakhir. Jasper Maskelyne di Perang Dunia II. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, para tentara sekutu merayakan kemenangan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah saling bercerita tentang pengalaman mereka di medan tempur. Di masa itulah ketika sosok Jasper Maskelyne maju. Dia kemudian akan menceritakan sebuah kisah fantastis tentang dirinya yang menggunakan trik dan sulap untuk mengalahkan pasukan Nazi. Dari tahun 1940 hingga 1942, Angkatan Darat Inggris telah berjuang dengan gagah berani untuk bertahan melawan Jerman dan Italia di Afrika Utara. Mereka kalah jumlah, senjata, dan juga moral. Tapi Maskelyne mengklaim bahwa di pertempuran itu di balik layar terdapat semacam upaya rahasia untuk menggunakan penyamaran dan ilusi demi memberi sekutu keunggulan. Tanpa operasi aneh ini, Nazi mungkin telah berhasil menembus terusan Suez dan bergerak menuju kemenangan. Siapa yang bertanggung jawab atas strategi luar biasa itu, kau tanya? Tentu saja adalah Maskelyne sendiri. Kisahnya sendiri adalah sebuah ide dan fantasi yang datang langsung dari negeri dongeng. Dan meskipun diketahui hari ini bahwa sebagian besar ceritanya adalah bohong, kisah-kisahnya akan menjadi penghibur luar biasa di antara kisah-kisah kepahlawanan pada masanya. Kisah ini menceritakan kisah Jasper Maskelyne, seorang pesulap yang juga mungkin merupakan salah satu pembohong paling hebat dalam Perang Dunia II. The Greatest Liar. Jasper Maskelyne dilahirkan dalam keluarga pesulap. Kakeknya, John Neville Maskelyne, adalah pesulap panggung terkenal di zaman Victoria, Inggris. Ayah Maskelyne, Neville, juga menikmati kesuksesan di atas panggung, serta karir yang menggiurkan sebagai penemu toilet berbayar pertama dan mematenkan sederet mesin tik. Pada saat Jasper lahir pada 29 September 1902, keluarga Maskelyne menikmati kekayaan yang cukup di atas kesuksesan mereka dalam dunia hiburan dan juga bisnis. Baik John dan Neville Maskelyne telah menyelenggarakan banyak pertunjukan sukses selama beberapa dekade. Si kecil Jasper Maskelyne juga akan mengikuti jejak para leluhurnya di dunia sulap. Dia membuat debut panggungnya pada usia 9 tahun. Dari sana Jasper muda tumbuh menjadi pesulap gagah yang merupakan kombinasi karisma, komedi, dan juga keterampilan tunggal untuk trik dan juga ilusi. Meskipun begitu, terlepas dari bakatnya yang begitu hebat dalam panggung, dia diketahui adalah pebisnis yang begitu buruk. Pada awal 1930-an, dia telah salah mengelola perusahaan keluarganya sehingga dia terpaksa menjual asetnya, serta teater besar yang dibeli oleh kakeknya. Pada akhir tahun 1930-an, Jasper Maskelyne menggunakan nama keluarganya untuk memulai bisnis jas kecil dan mencoba mencari pemasukan untuk kembali mendapatkan kekayaannya. Pada tahun 1939 ketika Perang Dunia Kedua pecah, perhatian dunia tertuju kepada konflik. Karena Maskelyne melihat potensi audiens yang besar untuk aksinya, dia pun memutuskan untuk bergabung dengan pihak militer. Tentu perjalanannya tidak mudah pada saat itu. Maskelyne mencoba bergabung dengan Angkatan Darat Inggris sebagai perwira tetapi ditolak. Dia akhirnya berhasil meyakinkan Royal Engineer untuk mengambil kesempatan dan menugaskannya Maskelyne yang begitu sangat bersemangat. Dia melihat keterlibatannya dalam perang sebagai cara untuk membuat perbedaan bagi Inggris. Pasca bergabung, Maskelyne kemudian dikirim untuk berlatih dengan pusat pengembangan dan pelatihan kamuflase di Castle Farnham, Surrey. Bersamaan dengan yang lainnya, ia ditugaskan untuk mengembangkan metode baru untuk menyamarkan pasukan di lapangan. Namun, Maskelyne dengan cepat menjadi bosan berada di divisi pengembangan yang tugas kesehariannya adalah membuat sesuatu. Ingin sekali beraksi, Maskelyne sangat senang ketika unitnya kemudian diperintahkan ke Afrika Utara untuk mengambil bagian dalam perang melawan Korps Afrika yang dikomandoi oleh petinggi Nazi Erwin Rommel.
Tak lama setelah mendarat di Mesir, ia mengaku telah membentuk The Magic Gang, atau unit yang berisi teknisi dan seniman yang kemudian bertugaskan untuk menyamarkan seluruh pasukan dan menaikkan pamor para pesulap dalam perang melawan nazisme di padang pasir. Secara resmi, Jasper Maskelyne dipekerjakan di unit eksperimen kamuflase. Dia bertanggung jawab untuk membuat berbagai peralatan dan penyamaran untuk membantu tawanan perang melarikan diri dari kamp musuh. Di antara perangkat yang pernah dia rancang, sisir yang berisi mata gergaji untuk memotong jendela berjeruji, peta yang disembunyikan di bagian belakang kartu remi dan juga buku, serta pemukul kriket yang dikemas dengan peralatan. Sayang, pada saat itu seluruh peralatan di atas tidak mampu membantu pasukan Inggris untuk menghadapi masalah yang lebih signifikan. Bertempur di gurun berarti mereka tidak punya cara untuk menyembunyikan pergerakan orang, kendaraan, tank, dan juga artileri. Lingkungan geografi yang begitu datar dan berpasir lebih menguntungkan pesawat Nazi untuk melihat mereka. Dan mereka membutuhkan cara untuk mengelabui musuh dan mempertahankan unsur kejutan. Jasper Maskelyne, si ahli trik dan sulap, rupanya dilaporkan memiliki solusi yang begitu sempurna pada saat itu. Menggunakan bingkai kayu sederhana yang dilapisi kanvas yang dicat, sebuah truk dapat ditutupi agar tampak seperti tank, dan artileri dapat disamarkan sebagai kendaraan suplai sederhana. Penipuan itu berhasil dengan cemerlang, dan ide Maskelyne diadopsi di seluruh medan perang Afrika Utara. Dan ide yang cemerlang tersebut disebut sebagai Sun Shield atau perisai matahari. Setelah pencapaiannya itu, Maskelyne kemudian ditugaskan di garis pertarungan lain untuk mengacaukan Jerman. Menurut memoir yang berjudul Magic Top Secret, Maskelyne menulis bahwa dia pernah menyamarkan sebuah kota di pesisir pantai dengan bangunan tiruan, kapal tiruan, dan juga lampu. Kota palsu itu dibuat untuk mengecoh pesawat Nazi dan melindungi pelabuhan penting di Alexandria. Lebih dari itu, Maskelyne juga menceritakan bagaimana dia menemukan teknologi bernama lampu dazzle. Itu adalah lampu sorot yang dikelilingi oleh cermin yang dimaksudkan untuk membingungkan pilot musuh. Terletak di sepanjang 120 mil bentangan gurun, Maskelyne menjelaskan bahwa bagaimana lampu-lampu itu membuat terusan Suez tidak terlihat, memaksa pengebom dari Jerman untuk menyerang target yang salah pada malam hari, dan menyelamatkan pasokan minyak Inggris yang tak tergantikan dari Teluk Persia. Fakta atau fiksi? Maskelyne mengklaim bahwa kontribusinya yang paling signifikan datang pada bulan September 1942, ketika dia dipanggil menggunakan seluruh trik yang dia bisa demi menyembunyikan pergerakan Angkatan Darat Inggris dalam pertempuran El Alamein kedua. Selama pertempuran El Alamein kedua, ratusan Sunsheld digunakan untuk menipu Field Marshal Erwin Rommel. Meskipun Maskelyne mengambil pujian atas pencapaiannya, dia sudah lama pergi dari medan perang dan pada saat mereka digunakan. Penipuan tersebut diduga memungkinkan Komandan Inggris Bernard Montgomery untuk memenangkan kemenangan besar pertama Inggris dalam perang. Tentu saja, kala itu Maskelyne sudah dikenang sebagai orang yang paling berjasa di tentara Inggris. Sayangnya, hanya ada salah satu masalah yang ada di sana. Sebagian besar dari apa yang diperjelaskan oleh Maskelyne dalam memoarnya kemungkinan besar tidak pernah terjadi. Meskipun Maskelyne adalah anggota unit eksperimen kamuflase, Sunsheld yang asli mengalami kegagalan besar sebelum didesain ulang dengan rangkaian baja yang lebih ringan. Kota Alexandria juga sebenarnya tidak pernah aman dalam serangan musuh, karena diserang berkali-kali oleh pesawat Jerman dan sekali oleh pasukan katak Italia. Dan lampu dazzle yang fantastis dari Maskelyne hanya satu yang pernah dibangun dan tidak pernah dikembangkan melewati tahap percobaan. Dan meskipun Maskelyne kemudian akan mengambil pujian atas keberhasilan dalam Operasi Bertram, upaya asli untuk menipu Korps Afrika rupanya berhasil karena orang yang sepenuhnya berbeda. Kebohongan yang terungkap.
Jasper Maskelyne meninggalkan Angkatan Darat Inggris pada tahun 1946 dengan pangkat mayor setelah menghabiskan sisa perang sebagai tentara yang umum dan biasa saja. 3 tahun kemudian ia merilis Magic Top Secret. Kisahnya mendebarkan di buku itu, kemudian menjadikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang terpenting dari seluruh operasi Afrika Utara. Pada tahun 1950, ia pindah ke Afrika, melanjutkan karir panggungnya sambil menjalankan sekolah mengemudi sebelum meninggal pada tahun 1973 di Nairobi, Kenya. Selama beberapa dekade, klaimnya yang luar biasa tidak pernah bisa dibuktikan salah. Hal tersebut karena kebohongan yang begitu konsisten, dan sebagian karena catatan intelijen dan penipuan pada masa perang masih sangat dirahasiakan pemerintah. Dengan tidak adanya pihak yang diizinkan untuk mengakses laporan peperangan untuk membantah kisah-kisah anehnya yang terlalu fantastis, legenda Jasper Maskelyne tetap bertahan. Legendanya tetap lanjut dibumbui oleh sebuah buku yang ditulis oleh David Fisher pada tahun 1983 yang berjudul The War Magician. Buku itu tidak hanya menerima cerita Maskelyne sebagai kebenaran, tetapi juga menghiasinya dengan menambahkan karakter yang tidak ada, kata-kata yang tidak pernah diucapkan, dan peristiwa yang dibuat-buat. Segala cerita mitos dan rumor itu kemudian mulai perlahan terbongkar pada tahun 2003, ketika aktor Tom Cruise diumumkan akan membawa kisah hidup Jasper Maskelyne ke layar lebar. Namun ketika sutradara Peter Weir melihat adanya ketidakkonsistenan dari pengakuan putra Maskelyne, proyek itu kemudian dibatalkan. Dan pada akhirnya tentu saja Jasper Maskelyne adalah orang yang begitu cerdik, terlepas dari dirinya yang dikenang sebagai seorang penipu. Dia sama sekali tidak pernah menanggung akibat perbuatannya secara langsung, karena dia meninggal sebelum kebenarannya terungkap. Meskipun begitu, kisah-kisah yang dia ceritakan kala itu sangat menghibur, dikala banyak masyarakat yang mencoba bangkit kembali dari masa-masa kelam. Lantas, apakah dia bisa dianggap sebagai pahlawan? Mungkin saja bisa, dan mungkin juga tidak bisa. Yang jelas, dia akan tetap dikenang bahkan setelah dia sudah lama meninggal. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe.